Setiap kisah adalah cahaya, menyinari hati, menggugah jiwa. Lentera Kisah menyajikan cerita penuh makna, inspirasi, dan misteri. Siapkan dirimu. Kisah dimulai sekarang. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Namun, cepatnya penyebaran informasi tidak selalu diiringi dengan keakuratan. Salah satu contoh nyata adalah insiden yang terjadi pada awal Februari 2025, ketika kurs dolar AS terhadap rupiah yang ditampilkan di Google menunjukkan angka yang jauh lebih rendah dari nilai sebenarnya. Dalam sekejap, informasi ini viral di media sosial dan memicu kebingungan serta spekulasi di kalangan masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa data kurs di Google bisa keliru? Dan apa dampaknya bagi ekonomi serta kepercayaan publik terhadap informasi digital? Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri kronologi kejadian, klarifikasi dari berbagai pihak, serta pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Klarifikasi Google atas kasus viral kurs dolar AS terhadap rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2025, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh tampilan nilai tukar di Google yang menunjukkan bahwa 1 dolar AS hanya setara dengan 8.170,65 rupiah. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kurs resmi yang sebenarnya berada di kisaran 16.312 rupiah per dolar AS. Informasi yang tidak akurat ini dengan cepat menjadi viral di berbagai media sosial, memicu kebingungan dan spekulasi dari publik. Google Indonesia segera merespons kehebohan ini dengan memberikan klarifikasi resmi. Menurut pernyataan mereka, kesalahan tampilan nilai tukar tersebut disebabkan oleh data yang diterima dari penyedia pihak ketiga. Google menegaskan bahwa mereka tidak secara langsung menentukan nilai tukar, melainkan hanya menampilkan informasi yang bersumber dari penyedia data keuangan. Setelah mengetahui kesalahan ini, Google segera mengambil langkah untuk memperbaikinya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Bank Indonesia, BI, juga memberikan pernyataan resmi mengenai kasus ini. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso, menegaskan bahwa nilai tukar yang ditampilkan di Google tidak mencerminkan kurs resmi yang berlaku. BI mengimbau masyarakat untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti website Bank Indonesia atau perbankan yang terpercaya dalam mendapatkan informasi nilai tukar yang akurat. Kesalahan tampilan kurs ini menjadi perbincangan hangat di Twitter, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya. Banyak warganet yang membagikan tangkapan layar nilai tukar yang tidak biasa tersebut, disertai dengan komentar lucu, spekulasi konspirasi, hingga kecemasan mengenai stabilitas ekonomi Indonesia. Beberapa influencer keuangan bahkan membuat konten analisis singkat mengenai insiden ini, menyoroti pentingnya verifikasi informasi sebelum panik atau mengambil keputusan keuangan. Insiden ini menunjukkan betapa cepatnya informasi menyebar di era digital dan bagaimana kesalahan data dapat menimbulkan kebingungan massal. Kejadian ini juga menegaskan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang kredibel sebelum mempercayai atau menyebarkan berita ke publik. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tidak panik terhadap informasi yang belum terkonfirmasi dan selalu mengacu pada lembaga keuangan resmi dalam urusan mata uang dan investasi. Kesalahan tampilan nilai tukar ini tidak hanya memicu kebingungan di kalangan warganet, tetapi juga berdampak pada beberapa sektor ekonomi. Beberapa pelaku usaha yang bergantung pada nilai tukar, seperti eksportir dan importir, sempat mempertanyakan keakuratan data tersebut. Meskipun bank dan lembaga keuangan tetap menggunakan kurs resmi, beberapa individu yang kurang memahami mekanisme nilai tukar bisa saja salah mengambil keputusan finansial berdasarkan informasi yang keliru. Kesalahan tampilan kurs di Google kemungkinan besar terjadi akibat bug dalam sistem pemrosesan data atau kesalahan dari penyedia pihak ketiga yang memasok informasi ke Google. Platform seperti Google seringkali menarik data dari berbagai sumber, termasuk bank, bursa efek, atau penyedia layanan keuangan lainnya. Jika ada kesalahan input atau keterlambatan pembaruan data,
maka informasi yang ditampilkan bisa saja tidak akurat. Kesalahan serupa juga pernah terjadi sebelumnya di berbagai platform finansial, di mana data yang tidak akurat menyebabkan kepanikan pasar atau spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, perusahaan teknologi besar seperti Google harus memastikan bahwa sumber data mereka memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan sistem verifikasi yang lebih ketat. Setelah kejadian ini, Google dan pihak-pihak terkait seperti Bank Indonesia kemungkinan akan meningkatkan koordinasi dalam penyampaian informasi keuangan yang lebih akurat. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup peningkatan sistem validasi data. Google bisa menambahkan sistem verifikasi tambahan sebelum menampilkan nilai tukar di hasil pencarian. Peringatan di laman hasil pencarian Google bisa memberikan disclaimer yang lebih jelas bahwa data kurs berasal dari pihak ketiga dan sebaiknya dikonfirmasi dengan sumber resmi. Edukasi publik tentang sumber informasi keuangan. Masyarakat perlu lebih sadar akan pentingnya memverifikasi informasi nilai tukar sebelum mengambil keputusan finansial. Dengan langkah-langkah ini, kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam kepanikan akibat kesalahan tampilan data. Insiden kesalahan kurs dolar AS di Google pada tahun 2025 menjadi pengingat bahwa dalam dunia digital, informasi dapat dengan cepat menyebar, tetapi tidak selalu akurat. Masyarakat harus lebih cermat dalam mengevaluasi informasi keuangan yang mereka temui, terutama di platform non-resmi. Selain itu, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dalam penyampaian data oleh perusahaan teknologi dan penyedia layanan keuangan. Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada internet untuk mendapatkan informasi, baik individu maupun bisnis perlu mengandalkan sumber resmi sebelum mengambil keputusan keuangan. Dengan pembahasan ini, Anda sekarang memiliki pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana kesalahan tampilan kurs bisa terjadi, dampaknya, serta langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Setelah kasus viral ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, turut memberikan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga dan tidak ada perubahan drastis seperti yang terlihat di Google. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum diverifikasi dan selalu mengacu pada sumber resmi seperti Bank Indonesia, OJK, atau perbankan nasional. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah berencana berkoordinasi dengan Google serta penyedia layanan finansial lainnya untuk memastikan bahwa informasi terkait ekonomi yang beredar di dunia maya lebih akurat dan terpercaya. Kasus ini juga mengingatkan tentang pentingnya peran media dalam menyebarkan informasi keuangan yang benar. Beberapa media nasional dengan cepat mengklarifikasi bahwa nilai tukar yang ditampilkan di Google adalah kesalahan teknis, bukan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Namun, di sisi lain, ada juga media dan akun-akun di media sosial yang justru memanfaatkan kepanikan publik untuk meningkatkan engagement dengan menyebarkan berita tanpa verifikasi. Ini menunjukkan bahwa di era digital, media memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan berita yang akurat dan tidak menimbulkan disinformasi. Meskipun kesalahan tampilan nilai tukar ini tidak berdampak langsung pada pergerakan pasar keuangan global, hal ini tetap mempengaruhi psikologi investor di Indonesia. Beberapa trader mata uang, forex, sempat mengira ada intervensi besar-besaran terhadap rupiah, sementara investor saham juga mempertanyakan apakah ada dampak terhadap nilai perusahaan yang terlibat dalam ekspor-impor. Untungnya, karena klarifikasi cepat dari Bank Indonesia dan Google, kepanikan ini tidak berlangsung lama dan pasar kembali stabil dalam waktu singkat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan teknologi seperti Google bahwa mereka harus lebih berhati-hati dalam menampilkan data yang berkaitan dengan ekonomi. Kesalahan kecil dalam penyajian informasi bisa berdampak besar, terutama dalam konteks keuangan yang sensitif. Di sisi lain, pengguna internet juga belajar bahwa tidak semua informasi yang ditemukan di mesin pencari harus langsung dipercaya. Mengecek ulang ke sumber resmi adalah langkah yang wajib dilakukan sebelum mengambil keputusan berdasarkan data yang ditemukan secara online. Ke depan,
perusahaan teknologi dan penyedia data keuangan kemungkinan akan meningkatkan sistem keamanan dan verifikasi informasi mereka. Beberapa langkah yang mungkin diterapkan meliputi algoritma yang lebih ketat untuk mendeteksi anomali data sebelum ditampilkan ke publik, peningkatan transparansi dalam sumber data yang digunakan oleh platform seperti Google, integrasi lebih erat dengan lembaga keuangan resmi untuk memastikan informasi yang ditampilkan selalu akurat. Dengan adanya perkembangan ini, diharapkan kesalahan seperti tampilan kurs dolar AS yang menyesatkan di Google tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kasus kesalahan tampilan kurs dolar AS di Google tahun 2025 mengingatkan kita tentang pentingnya literasi digital dan keuangan. Dalam dunia yang semakin digital, kita harus lebih cerdas dalam menyaring informasi yang kita konsumsi. Poin-poin utama yang bisa diambil dari kasus ini. 1. Selalu cek sumber resmi untuk data keuangan, rujuk Bank Indonesia, OJK, atau bank terpercaya. 2. Jangan langsung panik jika ada informasi aneh atau tidak masuk akal, tunggu klarifikasi dari pihak berwenang. 3. Gunakan media dengan bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan berita yang belum diverifikasi kebenarannya. 4. Perusahaan teknologi harus lebih bertanggung jawab. Platform seperti Google perlu meningkatkan akurasi dalam penyajian informasi penting seperti nilai tukar. Dengan sikap yang lebih kritis dan bijaksana, kita bisa menghindari kepanikan yang tidak perlu dan tetap membuat keputusan finansial yang rasional. Kasus kesalahan tampilan kurs dolar AS di Google tahun 2025 mungkin hanya berlangsung sesaat, tetapi dampaknya cukup besar bagi masyarakat. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam dunia yang serba digital, informasi yang salah bisa menyebar dengan cepat dan memicu kepanikan jika tidak disikapi dengan bijak. Di satu sisi, ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan teknologi seperti Google agar lebih ketat dalam memastikan akurasi data finansial yang mereka tampilkan. Di sisi lain, masyarakat juga semakin sadar bahwa tidak semua informasi di internet dapat langsung dipercaya. Literasi digital dan keuangan menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak dalam berita yang belum diverifikasi. Kedepan, penting bagi semua pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, media, maupun masyarakat, untuk lebih berhati-hati dalam mengolah dan menyebarkan informasi. Dengan sikap yang lebih kritis dan kebiasaan mengecek sumber resmi, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan mengambil keputusan finansial yang lebih tepat. Kesalahan bisa terjadi, tetapi bagaimana kita merespons dan belajar darinya yang akan menentukan masa depan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua, sehingga kesalahan serupa tidak lagi menimbulkan keresahan di masyarakat. Kasus kesalahan tampilan kurs dolar AS di Google ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di satu sisi, perusahaan teknologi seperti Google harus lebih berhati-hati dalam memastikan akurasi data yang mereka tampilkan, terutama dalam bidang keuangan yang sangat sensitif. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk tidak serta-merta mempercayai informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Dengan semakin berkembangnya teknologi, tantangan dalam memilah informasi yang benar dan yang keliru juga semakin besar. Namun, jika kita membiasakan diri untuk mengecek sumber resmi, tidak mudah terpengaruh oleh berita viral, dan selalu bersikap kritis terhadap informasi yang kita terima, maka kita bisa menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan bijak. Kesalahan bisa terjadi, tetapi bagaimana kita meresponsnya adalah yang terpenting. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mengutamakan keakuratan dan kehati-hatian dalam menyebarkan serta menerima informasi. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.